Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Kali ini gue bikin video mau ngebahas saham Unilever, saham sejuta umat yang kalau kalian adalah pemula atau awam di bursa saham pasti sering dengar bahwa belilah saham yang bagus, yang produknya dipakai di mana-mana. Contohnya misalnya Unilever ya, yang kita pakai sabunnya, pakai sampo-nya dan lain-lain. Tetapi pertanyaan adalah kenapa saham yang banyak dijadikan contoh ini turun terus ya, sudah turun hampir 50% dalam setahun, dan ketika laporan keuangannya sudah dipublikasikan ya, tidak mengherankan karena di tahun yang sulit karena dampak pandemi, sektor consumer goods juga salah satu sektor yang harus menghadapi banyak tantangan selama pandemi ini. Dan kita akan lihat dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan ini, yang ternyata nggak heran harga saham Unilever itu bisa turun terus dan banyak investor yang nyangkut. Jadi kita bahas sama-sama. Seperti biasa guys, gue coba bikin presentasi untuk mempermudah dalam penjelasan di video ini. Kita langsung mulai ya. Yang pertama adalah income atau pendapatan. Jadi Unilever dalam beberapa tahun ke belakang, kita mulai di sini ya, lebih dari 10 tahun terakhir nih, dari tahun 2009 sampai 2021, itu kalau startnya dari 2009 sampai dengan 2016, Unilever ini wonderful company. Income-nya itu selalu naik teman-teman, income-nya itu selalu naik, dan sampai di tahun 2017 ke 18 itu mulai terhambat kali ya. Masih sedikit naik tapi mulai tidak signifikan kenaikannya. Nah, ketika dihantam pandemi di tahun 2020, mulai akhirnya berasa di 2021 ya. Jadi di pendapatan tahun 2021, Unilever itu pendapatan terendah dalam 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir itu berarti mulai dari tahun 2016. Jadi di tahun 2021 ini secara year to year ya, year on year, dari 2020 dibandingkan 2021, Unilever itu income-nya turun minus 7,9%, hampir minus 0,8% teman-teman. Ini merupakan penurunan yang cukup signifikan buat perusahaan yang sebesar Unilever gitu. Nah, kalau kita lihat turunnya pendapatan itu deket banget pasti sama yang namanya penjualan. Nah, kalau kita ngelihat ya, penjualannya Unilever ini menarik nih. Karena sektor yang paling produknya Unilever yang paling berasa turunnya itu adalah kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh ya, home and personal care ya. Ini menarik nih. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan trennya teman-teman ya, dulu zaman saya kuliah tahun 2009 ya, pas lah ya 2009, ketika Unilever itu sedang growth-nya ya, saya itu cuman kenal sabun itu ya, kayak Lifebuoy, kayak sabun cuci mukanya itu Pond's ya, enggak, itu merek-merek Unilever banget kan. Nah, sedangkan kalau kalian compare dengan kondisi sekarang, kalian bandingkan deh, sekarang itu banyak influencer artis yang bikin produk kecantikannya sendiri, bikin sabunnya sendiri, bikin skincare-nya sendiri, dan kayaknya mulai berasa banget itu menjadi salah satu kompetitornya Unilever. Meskipun skalanya mungkin beda ya, mereka skalanya nggak se-enterprise Unilever gitu ya, tetapi pada akhirnya semakin banyaknya persaingan itu menyebabkan kuenya Unilever ini terpotong teman-teman ya. Jadi akibatnya turun dengan cukup signifikan. Kita lihat di tahun 2020 ya, kita warnain guys ya biar lebih jelas. Di tahun 2020 itu sampai di angka 28 juta ya, 28 juta net sale penjualannya, tapi di tahun ini itu berkurang lebih dari 10% ya, ini sampai tinggal 25 juta. Jadi segmen kebutuhan rumah tangga ini hilang banyak nih kuenya Unilever di tahun 2021. Nah, lanjutnya adalah laba. Nah, karena pendapatannya turun, maksudnya dari penjualan yang impact pendapatannya turun, otomatis labanya pun juga anjlok ya.
Di sini juga kelihatan ya bahwa dari tahun 2009 sampai 2016 itu pertumbuhan labanya Unilever itu bagus banget teman-teman. Kayak gini ya. Bahkan sampai tahun 2017 lanjut ke 2018 tuh sebenarnya masih bagus nih secara pertumbuhan labanya Unilever. Tetapi di tahun 2018 sejak tahun 2021 tantangan mulai datang ditambah pandemi, akibatnya labanya Unilever anjlok dari year on year-nya itu turun 19,6%. Ini lagi-lagi terendah dalam 6 tahun terakhir ya, 6 tahun terakhir. Laba Unilever terendah dalam 6 tahun terakhir dan penurunannya secara year itu cukup banyak 2 digit ya. Meskipun masih kepala belasan tapi udah 19,6, hampir 20% teman-teman ya penurunannya. Jadi ini sangat signifikan dan tentu saja itu berkorelasi ya karena penjualan yang semakin menipis otomatis labanya juga semakin menipis pula gitu ya. Lanjut. Nah, meskipun secara penjualannya turun dan lain-lain, salah satu itikat baik daripada Unilever ya, manajemen Unilever adalah efisiensi. Di sini sih yang saya highlight ya dari laporan keuangan yang saya ambil langsung dari halaman IDX ya. Itu di bab 26 tentang beban pemasaran dan umum. Jadi iklannya Unilever itu dipangkas dari tadinya 2.400.000 menjadi 2.180.000. Jadi ada pemangkasan beban iklan teman-teman. Kalau kalian menyadari ya, mungkin bagi yang masih suka nonton TV ya, itu di jam-jam prime time ya, jam 7 jam 8 tuh mungkin tadinya bisa banyak iklan Unilever ya, dari sabun, sampo, es krim dan lain-lain, tapi mungkin sekarang berkurang sedikit gitu ya, karena anggarannya memang dipangkas untuk efisiensi gitu. Di sisi lain yang menarik adalah remunerasi dan imbalan kerja ya, dimana juga kalau kita lihat pembayaran remunerasi direksi dan karyawan itu juga ada penurunan gitu ya. Dari sebelumnya menjadi berkurang hampir 10% lah teman-teman ya. Nggak sampai 10 sih, mungkin sekitar 5%-an. Nah, ini salah satu efisiensi yang coba diterapkan oleh manajemen Unilever untuk ya membalancekan atau mengurangi performance yang kurang baik di sisi penjualannya gitu ya. Lanjutnya adalah aset ya. Aset Unilever juga kita bisa melihat dengan jelas di sini bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2016, peaknya 2017 itu grafiknya sangat-sangat bagus. Mulai melandai di 2018 menuju 2020 dan akhirnya turun 7,1% ya, 7,14% di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat memang semuanya akan berujung pada aset ya, dari mulai pendapatan, penjualannya tadi, lalu kita ngecek juga di sisi labanya, akhirnya asetnya pun mulai menurun. Dan itu juga berdampak pada cash flow-nya Unilever yang secara year on year itu turun 5,5% teman-teman. Dari 2020 ke 2021 gitu. Lanjut ya, sekarang kita bahas valuasinya. Gimana sih valuasinya Unilever ini? Apakah dengan saham yang sudah turun 50% di harga sekarang 3.870 itu sudah murah atau belum gitu ya? Nah, mahal atau murahnya kita bisa cek di PBV-nya, di mana PBV-nya daripada Unilever ini kita coba warna-warnain lagi ya guys ya. Itu sekarang di harga 36,29 kali. Dan dari harga PBV tertingginya di tahun 2017 itu pernah mencapai 82 kali. Wow, sungguh-sungguh premium guys ya. Nah, tentu saja kalau kita ngelihat dari PBV 5 tahun terakhir, kita seolah-olah mengatakan bahwa harganya si Unilever ini sudah terdiskon. Tetapi kalau kita ngelihat ya, dengan lebih data lebih lanjut, kita bisa ngelihat bahwa EPS-nya Unilever ini juga mengalami penurunan teman-teman ya. Kita bisa ngelihat di tahun
2018 ke 2019 ini turun ya. Kemudian di tahun 2019 ke tahun 2020 ini turun. Ini terjadi stock split. Dari stock split jadi 187 1/5, jadi mungkin sekitar 500 kurang lebih 900-an juga, dan ini juga 150 kalau kali 5 750. Jadi terjadi penurunan yang cukup signifikan dari EPS-nya Unilever gitu ya. Nah, saham itu boleh dikatakan under value kalau harga sahamnya nggak kemana-mana, tetapi EPS-nya naik. Nah, itu under value itu. Itu paling enak lah kalau ketemu saham yang seperti itu. Nah, sekarang Unilever adalah sahamnya turun karena EPS-nya juga turun gitu. Nah, itu menyebabkan seolah-olah PER-nya kecil, mulai mengecil. Tetapi kalau kita cek lebih lagi ternyata PER-nya mengecil ya karena EPS-nya juga turun, teman-teman ya. Jadi ini agak-agak tricky kalau sekilas dilihat. PBV-nya mengecil, ya PBV-nya mengecil. Sekilas PER-nya mengecil juga, PER-nya mengecil. Tetapi balik lagi, earning per share-nya juga mengecil, teman-teman. Nah, kalau kita mau bandingkan ya, supaya lebih fair, kita coba bandingkan dengan industri deh. Ya, kalau kita lihat PER dari industri itu, PER-nya industri adalah 18 kali, sedangkan PER-nya Unilever adalah 27 kali. Jadi valuasinya Unilever itu masih lebih premium Unilever dibandingkan industrinya, teman-teman. Lalu kalau kita lihat kompetitor ya, ini ada UCID misalnya. UCID ini aja PER-nya hanya 12 kali. Ya, PER-nya hanya 12 kali. Kemudian kalau kita lihat PBV-nya malah cuma 1 kali. Kino misalnya, Kino ini PBV-nya sebesar 2 kali gitu ya. Jadi Unilever ini terlampau premium kalau kita bandingkan dengan teman-temannya di sektor consumer goods. Memang sih ini agak berat, lebih mudah membandingkan kayak PTBA dengan ADRO di sektor pertambangan misalnya batu bara ya. Atau membandingkan misalnya BBRI dengan BBNI. BBRI dan BBCA itu masih mirip-mirip, tapi kalau Unilever harus kita akui memang ini perusahaan yang terbesar di sektor consumer goods sekarang ini. Sehingga kalau kita compare dengan sektor yang lain, ya kesannya terlalu jauh. Tapi meskipun demikian ya, saya rasa Unilever sedang berusaha mencari titik balance baru ya, dimana mungkin valuasinya tetap premium, tetapi premiumnya itu harus sesuai dengan earning per share-nya gitu ya. Jadi kalau banyak investor itu mencari saham di PER-nya sekitar 10 sampai maksimal mungkin 15, mungkin Unilever akan kembali menarik ketika sampai di area-area itu, teman-teman ya. Ya itu hanya pendapat saya sih untuk PER-nya, tapi tentu saja itu kembali lagi dengan performance perusahaan, karena sejarahnya membuktikan ketika Unilever itu berjaya ya kayak di tahun 2016 gitu, itu PER-nya juga sampai 46 kali dan gak masalah ya. Dan di tahun 2017 bahkan PER-nya 60 kali dan masih menjadi salah satu stok atau saham yang favorit di zaman itu gitu. Nah, itu untuk valuasinya. Lanjut, setelah valuasi kita bahas tentang dividen dan capital gain. Jadi tahun lalu 2021 dividennya adalah sebesar 4% ya, 4%. Dan karena labanya menurun, maka saya proyeksikan dividen di tahun 2022 itu hanya sekitar 2-3%, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah dividen yang hanya 2-3% ini bisa mengabsorb atau menjadi semacam uang penahan ya, karena saham Unilever ini secara setahun gitu sudah turun minus 45%, teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang sudah posisinya floating loss 45%, sementara kalian cuma dapat dividen 2-3%, kalian oke nggak gitu ya? Kalau saya sih saya nggak oke, karena jauh banget dari floating loss saya gitu. Jadi andaikan saya adalah investor saham yang nyangkut di Unilever, maka saya harus memutar cara, gimana caranya bisa membuat saya paling nggak exit, atau ketika beberapa tahun lagi time frame-nya lebih panjang bisa profit di saham Unilever. Tentu saja
semuanya bergantung juga dari performance Unilever apakah sanggup untuk turn around atau tidak. Kemudian ini dia. Ini adalah masalah prospek teman-teman ya, bahwa salah satu yang menjadikan sebuah saham itu menarik adalah prospek. Ada cerita apa sih di balik saham itu? Itu apa ya? Saya nyebutnya kadang narasi atau dongeng boleh ya. Tapi pada dasarnya prospek ini atau narasi ini akan menentukan seberapa masyarakat atau market itu tertarik dengan perusahaan ini. Yang menariknya adalah sejak Januari muncul berita-berita seperti ini teman-teman. Unilever, wow, mau caplok perusahaan Alkes senilai hampir 1.000 triliun. Keren ya, 1.000 triliun guys ya. Kemudian Unilever bidik usaha farmasi, ini tuh mengacu ke Pfizer apa situ namanya lah. Pokoknya di perusahaan Pfizer ini memproduksi vaksin COVID juga teman-teman ya. Jadi sangat menarik kalau ini benar-benar terrealisasi. Kalian bayangkan ya, ini dealnya di global, di Unilever global, lalu masuk ke Indonesia. Unilever jadi salah satu perusahaan yang mendistribusikan vaksin mungkin atau mendistribusikan Alkes. Tentu ini jadi salah satu ladang cuan baru gitu ya buat Unilever. Dan saya percaya kalau itu terjadi, ini bisa jadi salah satu narasi yang bagus banget buat Unilever untuk membalikkan keadaan gitu. Itu prospeknya. Nah, tentu saja ya ini masih sekedar berita. Mungkin nanti ke depan juga ada berita yang lebih wow lagi, saya nggak tahu. Yang penting kita tunggu saja. Realisasinya seperti apa sih dari manajemen untuk bikin turnaround performance Unilever. Selanjutnya, nah kita sampai di technical analysis dan bandarmologi ya. Kita pindah lagi ya ke Stockbit. Jadi kalau kita ngomongin technical ya, sangat mudah untuk melihat bahwa secara technical Unilever ini sangat strong downtrend. Sulit sekali untuk break dari MA200 ya. Jadi terakhir kali Unilever terlihat confirm di atas MA200 itu tahun 2018. Setelahnya Unilever terus turun, sempat beriringan lalu turun dan sekarang jauh turun di bawah MA200 gitu ya. Jadi gimana kalau secara teknikal? Secara teknikal tentu sulit kita mengambil posisi untuk saham Unilever. Paling tidak harus sideways dulu, itu kuncinya. Sideways dulu, berhenti turun dulu, mulai membentuk sideways, baru kita ancang-ancang ya mungkin sekedar trading kilat gitu ya untuk dapetin, bukan kilat sih, trading jangka pendek 1 sampai katakanlah 2 bulan untuk mendapatkan ya kurang lebih 10%-an dari Unilever. Ya, nah kalau kita lihat bandarmologi ya sekilas kita pilih dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 15 Februari di mana video ini dibuat. Kita bisa melihat bahwa investor asing ya dari top 5-nya ini 4 diantaranya itu sekuritas asing dan terus menjual saham Unilever. Yang artinya apa? Sekilas kita bisa gampangnya kita bisa bilang investor asing belum terlalu tertarik dengan Unilever untuk saat ini gitu ya. Mereka terus membuang barang dan otomatis ya sahamnya akan sulit untuk bergerak naik karena salah satu pendorong harga ya untuk saham-saham big cap seperti Unilever ini adalah dana asing gitu ya. Jadi mungkin salah satu sign ada reversal dari Unilever bisa kita lihat ketika investor-investor asing ini mulai berbalik arah untuk mulai kembali mengkoleksi saham-saham Unilever gitu ya. Oke, terakhir adalah kapan kira-kira kita bisa mulai membeli saham Unilever? Ada 3 posisi ya yang coba saya bahas. Yang pertama adalah kalau kalian adalah investor yang sekarang sudah punya nih sahamnya. Banyak yang mungkin sayang ya, atau mungkin terlanjur sayang dengan sebuah saham. Ini adalah salah satu hal yang gue hindarin. Kenapa? Karena sayang dengan saham itu kayak kalian nanti tidak objektif lagi dalam menilai saham tersebut ya. Kalau kita mau jujur dengan performa Unilever 2 tahun terakhir, sebagai investor kalian mungkin akan berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Unilever sehingga EPS-nya pun turun sedemikian jauh gitu ya. Nah, kalau kita sebagai investor yang sudah punya sahamnya, maka averaging down itu adalah keharusan teman-teman. Karena kalau sudah minus 50% dan kita nggak melakukan apapun itu salah besar ya. Tetapi jangan sembarangan averaging down.
lakukan averaging down saat saham Unilever ini mulai sideway. Sideway itu gimana sih? Sideway itu ketika harganya sudah mulai stabil teman-teman, sudah mulai berhenti turun, paling tidak dia mulai membentuk rectangle ya, mulai membentuk kotak, mulai bermain-main di area situ gitu ya. Itu mulai sideways. Tapi kalau masih downtrend seperti ini ya tunggu dulu, tunggu sampai bergerak stabil gitu ya harganya. Kalau kalian adalah investor baru yang mungkin tertarik dengan Unilever gitu ya, karena selama ini banyak yang bilang, wah investor harus di saham yang bagus, perusahaan bagus, produknya kita tahu, produknya di mana-mana ada. Ya nanti dulu ya. Kalau kalian investor maka jawabannya adalah tunggu sampai ada turnaround performance. Tunggu sampai performance-nya berbalik, yang tadinya IPS 150 tiba-tiba tahun depan jadi 300 ya. Itu sinyal yang cukup bagus. Naik 2 kali lipat IPS-nya, atau tiba-tiba naik jadi 500 atau bahkan naik jadi 1000. Itu momen yang tepat untuk mulai masuk kalau kalian mau jadi melirik saham Unilever ini gitu ya. Atau yang ketiga, kalau kalian trader maka simple, tunggu sampai tren lainnya patah, tren lain downtrendnya patah. Banyak sinyalnya kalian bisa tunggu ketika dia mulai naik dari EMA 200, confirm bukan false breakout naiknya, volumenya bagus. Mungkin kalian bisa kombinasikan dengan bandermologinya, asing mulai collect lagi saham ini, itu sinyal yang bagus untuk trader masuk. Jadi choose your side, kalian mau pilih yang mana bila kalian tertarik dengan saham Unilever. Itu aja guys, semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang saham Unilever. Semoga melalui data-data yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, dari mulai pendapatannya, salesnya turun, kemudian labanya menurun, ada segmen daripada personal care yang turun jauh ya, segmennya Unilever. Kalian bisa mulai lebih objektif lagi untuk melihat seperti apa kira-kira pergerakan Unilever ke depan, dan terutama saham ini tentunya perusahaan yang sangat bagus gitu ya, perusahaan yang bagus, dan saya percaya suatu saat akan ada pembalikan arahnya menjadi growth lagi gitu ya. Tapi ini tentu PR yang berat buat manajemen Unilever. So apapun keputusan di tangan kalian, ini bukan menjelek-jelekan, ini juga bukan rekomendasi jual dan beli. Lakukan analisa kalian sendiri. Ini hanya sharing untuk membuka dan memberikan insight baru buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, share dan like guys, subscribe juga, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Ini sama kasih nama Bedah Saham. Sampai ketemu di Bedah Saham selanjutnya. God bless you.